Kali ini jumpa lagi bersama saya Bapak Haider Ali. Kita di sini akan belajar tentang pelajaran SKI, Sejarah Kebudayaan Islam. Oke, sebelumnya anak-anak Bapak, sebelum kita belajar, kita ingatkan kembali, jangan lupa siapkan alat tulis, pena dan bukunya untuk mencatat bagian penting. Kenapa? Karena kita belajar sejarah harus meninggalkan tulisan yang bersejarah pula. Oke? Sebelumnya Bapak mau bertanya gimana kabarnya, sehat? Kalau sehat kita mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Oke. Sekarang silakan ambil buku SKI-nya kelas 9 dan kita masuk ke materinya langsung lewat pembelajaran yang telah Bapak sediakan. Jangan lupa semangat dan semangat. Kita masuk ke materinya, check it out. Oke, sekarang kita sudah masuk ke model pembelajarannya ya. Di sini kita akan membahas tentang SKI, Sejarah Kebudayaan Islam kelas 9. Yang akan disampaikan oleh Bapak sendiri, Bapak Haider Ali. Nah, sebelumnya silakan buka bukunya, kita masuk ke bab 1. Di bab 1 ini kita akan membahas tentang masuk dan berkembangnya Islam di Nusantara. Oke. Nusantara. Apa itu Nusantara? Nusantara itu adalah Indonesia ya, yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, yang mana Sabang terletak di Pulau Sumatera dan Merauke terletak di Pulau Papua. Nah, sebelum kita masuk ke materi ini, kita harus tahu dulu tentang tujuan pembelajarannya. Di sini kita memiliki 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama, tentang dakwah yang santun. Yang kedua, tentang sejarah masuk Islam ke Nusantara. Yang ketiga, tentang perkembangannya. Dan yang keempat adalah tentang bagaimana kita menyikapinya. Di sini bersikap moderat. Apa itu moderat? Moderat itu artinya adalah seimbang atau adil. Di mana di sini kita membahas tentang masuk dan berkembangnya Islam, bisa jadi kita adalah keturunan dari para orang-orang terdahulu. Nah, kita nggak boleh sombong. Oh, itu dulu masuknya Islam karena uyut-uyutku. Nah, kita nggak boleh seperti itu ya. Kita harus seimbang dalam menyikapinya. Oke, kita lanjut masuk ke yang pertama. Dakwah yang santun. Bagaimana dakwah yang santun itu? Tentu sudah diajarkan oleh Rasulullah lewat Al-Quran. Yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Shadaqallahul azim. Artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan debatlah dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih tahu siapa yang sesat dari jalannya dan siapa yang mendapat petunjuk. Quran Surat An-Nahl ayat 125. Oke, di sini kita punya catatan hikmah. Hikmah itu artinya adalah kebijaksanaan ya, sama dengan kebijaksanaan keadaan Allah. Makanya dimana ketika seorang kena musibah, mungkin ada yang bilang ambil aja hikmahnya. Jadi hikmahnya maksudnya di situ adalah keadaan Allah. Allah pasti adil ya, setiap ada musibah pasti akan digantikan kalau kita sabar digantikan dengan yang lebih baik daripada itu. Oke? Kita masuk ke selanjutnya, yaitu sejarah masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Oke.
Masuk. Segala sesuatu yang masuk pasti melalui sesuatu ya. Nah, bagaimana Islam masuk ke Indonesia? Apakah melalui darat? Apakah melalui udara? Dan yang terakhir, apakah melalui laut? Tentu tidak darat. Kenapa? Karena di sini Islam masuk ke Indonesia, artinya dari luar ya. Dari luar pulau, otomatis tidak melalui darat. Dan juga tidak melalui udara. Kenapa? Karena pada saat itu yang namanya pesawat terbang belum ada. Nah, yang benar adalah melalui kapal, ya. Kapal. Kenapa melalui kapal? Karena pada saat itu orang-orang di luar pulau Indonesia mereka melakukan yang namanya perdagangan atau mencari rempah-rempah. Nah, di sini berkembangnya sekarang kita bahas. Masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia, sekarang berkembangnya itu kita tinjau melalui 3 aspek. Yang pertama melalui jalurnya, jalur masuknya ya. Yang kedua melalui teorinya, yang ketiga melalui lokasi perkembangannya. Oke, untuk yang jalur ini kita bagi menjadi bagian pertama yang akan kita pelajari. Nah, selanjutnya teorinya adalah bagian kedua, dan yang ketiga adalah lokasi perkembangannya. Jadi yang sekarang bagian pertama yang kita pelajari adalah tentang masuk dan berkembangnya Islam melalui jalurnya. Kira-kira jalur apa saja yang dilalui orang-orang yang berada di luar pulau Indonesia saat itu yang mengembangkan Islam masuk ke Indonesia. Oke, kita bahas ya. Jalur masuknya Islam di Indonesia. Nah, di sini jalur. Jalur itu sama dengan jalan ya. Bagaimana jalan bisa menyebarnya Islam di Indonesia atau masuknya Islam di Indonesia. Di situ terdapat 6 jalur. Yang pertama adalah perdagangan, yang kedua adalah perkawinan, yang ketiga adalah pendidikan, yang keempat adalah tasawuf, yang kelima adalah politik, dan terakhir adalah kesenian. Oke, kita masuk ke yang pertama yaitu perdagangan. Perdagangan masuk ke Indonesia. Nah, Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan. Dan itu pertama kali dibawa oleh bangsa Arab, Mesir ya. Dan saat itu yang kedua adalah dari Gujarat, India. Yang ketiga adalah Persia. Jadi masuknya Islam ke Indonesia melalui jalur perdagangan itu dilalui oleh 3 daerah. Yang pertama dari bangsa Arab Mesir, yang kedua dari Gujarat India, yang ketiga adalah Persia di Iran. Nah, di Arab masuk pertama kali ke Indonesia pada abad keempat, lebih kurang pada tahun 320 Masehi. Dan pendapat kedua, Arab Mesir ini masuk ke Indonesia pada abad ke-7 atau sekitar 674 Masehi untuk menyebarkan atau membawa ajaran Islam. Di mana ketika abad keempat itu mereka sudah mendirikan kampung dagang di Kanton. Ini beritanya dibenarkan oleh Tiongkok, Cina ya. Kemudian pada abad ke-7 barulah saat itu mereka masuk melalui pantai barat Sumatera. Jadi masuknya Arab ke Indonesia itu ada 2 versi. Ada yang mengatakan pada abad keempat dan ada yang mengatakan pada abad ke-7. Selanjutnya Gujarat. Gujarat masuk ke Indonesia mengajarkan Islam itu pada abad ke-13, sekitar tahun 1297 Masehi, di mana ditemukan bukti dengan batu nisan Sultan Samudra Pasai yang bernama Malik As-Saleh. Dan selanjutnya di situ antara Indonesia dengan India sebelumnya sudah terdapat hubungan ya. Seperti hubungan ya mungkin di sini ada hubungan ketergantungan
perdagangan. Mungkin seperti itu ya. Karena zaman dahulu itu yang namanya antara pulau satu dengan pulau lain, mereka saling berlayar untuk mencari informasi atau rempah-rempah, dan dari sanalah terjadinya perdagangan. Nah, di sini Indonesia dengan India punya hubungan yang bernama Indonesia Cembai. Ya. Oke, selanjutnya Persia. Persia masuk ke Indonesia itu sekitar abad ke-13 pada tahun 1419 Masehi. Dan ini dibuktikan dengan adanya makam Maulana Malik Ibrahim. Nah, semuanya ini dari daerah Arab, India, Persia masuk ke Indonesia membuat suatu perkampungan dagang ya, yang mana dinamakan dengan Pekojan. Jadi mereka membuat pemukiman untuk perdagangan yang mana disebut dengan Pekojan.